Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku? Sehat? Mudahan dalam keadaan sehat walafiat, semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita saling ingatkan, kita saling dorong, kita saling mendoakan, dan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang terus mendorong, mendoakan, membantu kemajuan YouTube Kapia TV. Teruslah dorong doa usadayana hatur nuhun kanu parantos nggak subscribe, hatur nuhun kanu parantos nonton, nggak like, ngan komen. Teruslah saling mendoakan, semoga sadayana siapapun yang telah mendorong kemajuan Kapia TV, jazakumullahu ahsanal jazaa, semoga dibalas dengan berlipat ganda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini memang sedang rame di media-media, di TV, di YouTube, bahkan di Facebook, bahkan emak-emak sudah rame jadi gosip terpanas, gosip terhot tentang Lesti dan Bilar. Lesti dan Bilar. Memang tujuan rumah tangga kalau di dalam agama jelas bahwa tujuan rumah tangga itu adalah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas dalam pilar rumah tangga ada yang namanya muasyarah bil ma'ruf. Artinya mempergauli pasangan kita dengan kebaikan. Itu dalam bahasa, dalam tingkah, dalam perkataan, dalam perilaku di setiap hari, hubungan kita dalam setiap waktu harus saling muasyarat bil ma'ruf. Kenapa sebabnya? Jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menjodohkan manusia itu beda-beda. Tetapi Allah juga memberikan pilihan kepada manusia untuk bersyariat. Yang namanya rumah tangga itu harus orang yang terbaik bagi pasangannya masing-masing. Kenapa sebabnya? Karena itu syarat utama untuk teraihnya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ada ketenangan, ada kasih sayang, ada kedamaian kalau seandainya kita semua diawali dengan tujuan yang baik, dengan niat yang baik. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, menurut ajaran agama kita, ajaran agama Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk saling mengasihi, untuk saling menyayangi. Jangankan terhadap suami istri, kepada hewan pun kita harus saling menyayangi dan saling mengasihi. Kenapa sebabnya? Dari awal kita sudah diajarkan kalau kepada anak-anak kita yang masih kecil dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi itu adalah ajaran yang pertama untuk menebarkan kasih sayang, untuk menebarkan kedamaian. Supaya biasa bagaimana caranya hidup tenang, bagaimana cara hidup damai. Maka ajarkan dari kecil kepada anak-anak kita dengan cara mendamaikan hidup, cara dengan menentramkan hidup,
dengan selalu menebarkan kasih sayang. Makanya assalamualaikum itu harus menjadi kebiasaan ketika mau masuk rumah, ketika bertemu dengan sahabat muslim, ketika bertemu dengan siapapun yang muslim, dengan kata assalamualaikum, supaya biasa menebarkan kasih sayang dan kedamaian. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kalau dilihat kenapa sebabnya dalam rumah tangga ada yang namanya ujian. Itu dulu kan. Ujian itu sebenarnya hal yang perlu kita pikirkan dan harus kita persiapkan dari sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai abdinya, mencintai manusia yang beriman kepada Allah dengan cara diuji dulu untuk menaikkan martabat, untuk menaikkan menjadi manusia yang terbaik. Innallaha idza ahabba abdan fabtalahu. Ketika Allah mencintai abdinya, maka Allah menguji dulu. Ujian dalam kesehatan, ujian dalam urusan harta, ujian dalam urusan kehidupan, ujian dalam urusan rumah tangga. Makanya kalau seandainya ada perilaku dari pasangan kita yang tidak mencek bahasa Sunda mah teu sapagodos jeung pikiran urang, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kewajiban seorang suami, kalau dilihat dari beberapa kitab, dari ambil sebagiannya itu ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 21, bahkan ada yang lebih. Di antaranya, suami itu adalah sebagai pemimpin di rumah, pemimpin di kehidupan rumah tangga. Maka seorang pemimpin harus memberikan contoh yang terbaik bagi mereka yang dipimpinnya. Contoh, kalau seandainya istri kita kasar dalam berbicara, maka suami harus bisa memberikan contoh yang lembut terhadap istri kita. Kalau seandainya istri kita tidak pandai beribadah, maka berikanlah contoh yang terbaik oleh suaminya, cara beribadah yang baik. Kalau seandainya istri kita ada kekurangan dalam hal apapun, maka kita berikanlah contoh-contoh supaya istri kita menjadi bisa dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita harapkan. Kenapa sebabnya? Karena dalam hukum Islam menganiaya, membentak, menyakiti, bahkan sekalipun menyebut namanya sehingga merasa tersakiti dengan perkataan kita. Orang yang menyakiti orang lain dengan kata-kata, dengan perilaku, bahkan dengan tamparan atau dengan pukulan, itu berarti akan diberikan siksa yang amat berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Jangankan terhadap manusia, hewan pun. Dalam kitab Sulamut Taufik jelas, sedikit dengan kata menganiaya hewan, semut yang kecil, dengan kata-kata yang disakiti, dibunuh dengan cara dengan cara penganiayaan, dengan rasa hati itu tidak merasa kasih atau tidak merasa kasihan, dengan cara puas ya paeh, puas ya nyeri, maka itu sebagian dari dosa badan. Maka itu pengkhianatan yang amat besar, apalagi terhadap suami atau terhadap istri. Tidak dibenarkan oleh hukum agama. Tidak dibenarkan oleh hukum agama. Menganiaya seorang istri, membentak seorang istri, menyakiti seorang istri, itu haram hukumannya. Tidak boleh. Kalau dalam Al-Quran wadribuhunna, dalam tafsiran beberapa tafsiran banyak.
Di situ bukan berarti untuk dipukul. Di situ bukan berarti untuk dianiaya. Tetapi kita caranya membawa untuk lebih baik itu terhadap istri kita. Kalau seandainya yang salahnya istri, maka ajaklah dengan cara yang baik, perkataan yang baik, ucapan yang baik, nasihati dengan cara yang benar, nasihati dengan cara yang baik, bukan untuk disakiti. Kalau seandainya disakiti, naudzubillahi min dzalik. Rasul pun pernah dalam satu waktu setelah Rasulullah SAW datang ke rumahnya, ada istrinya yang sedang tidur. Rasulullah tidak pernah berani membangunkan istrinya yang sedang tidur. Kenapa sebabnya? Karena dengan adanya kasih sayang itu, Allah telah memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, bahkan akan memenuhi rumahnya dengan rumah bayitan thayyibah. Rasul ketika melihat istrinya sedang tidur, Rasul datang waktu malam, tidak mengetuk pintu. Lebih baik Rasul tidur di depan rumah, tidak masuk ke rumah. Kenapa sebab? Karena takut mengganggu tidur istrinya. Maka kita semua sebagai umat Rasulullah SAW, contoh dari Rasulullah sebagai Rasul, sebagai uswatun hasanah, contoh yang sangat terbaik. Maka tebarkanlah kasih sayang kita, tebarkanlah kecintaan kita, cinta dengan lillah, kasih sayang dengan lillah terhadap istri-istri kita, terhadap orang tua kita, dari istri terhadap suami, dari suami terhadap istri. Penuhi dengan penuh kasih sayang. Supaya apa? Supaya menjadi bayitan thayyibah. Jadi kalau seandainya ada kekerasan dalam rumah tangga, itu tidak diperbolehkan, haram hukumannya. Bahkan yang lebih fatal lagi, kalau seandainya sudah menyakiti hati istri, menyakiti keluarga istri, menyakiti orang tua istri kita, ataupun sebaliknya menyakiti suami, menyakiti keluarga suami, maka kita semua harus menjaga. Jadikanlah rumah kita menjadi rumah yang penuh kedamaian, rumah kita yang penuh dengan ketentraman, supaya menjadi rumah baiti jannati. Walaupun hidup sederhana, walaupun kita tidak kaya raya, tetapi kalau seandainya rumahnya penuh dengan kedamaian, rumahnya penuh dengan ketentraman, akan terasa bagaikan rumah di surga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, waspada. Jangan sampai nikah kita salah niatnya. Karena kalau seandainya salah niat dalam rumah tangga, maka akan terjadi penyesalan yang sangat luar biasa di akhir nanti. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man nakaha limra'atin bi jamaliha wa maliha, haramallahu jamalaha wa malaha." Barang siapa yang menikahi suami, yang menikahi istrinya dengan tujuan untuk kecantikannya, untuk harta bandanya, maka kata Rasul, haramallahu malaha wa jamalaha, Allah akan halangi hartanya, Allah akan halangi kecantikannya. Tapi sebaliknya, wa man nakaha limra'atin lidiniha ja'alallahu malaha wa jamalaha. Barang siapa yang menikahi karena Allah, karena agama, maka Allah akan menjadikan kecantikan dalam rupanya, kecantikan dalam dirinya, kecantikan dalam akhlaknya, dan Allah akan memberikan harta dan penuh dengan barokah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sadar para artis, para sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, yang selalu menggembor-gemborkan harta benda, yang selalu membangga-banggakan kehidupan, kemewahan kehidupan. Hati-hati jangan sampai terlena dengan kemewahan yang ada. Hati-hati jangan sampai terlena dengan kehidupan yang ada. Karena kita akan sampai kepada ujung kehidupan kita semua.
meninggal dunia harus punya bekal yang benar-benar, bekal yang terbaik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Untuk para suami yang selalu ringan tangan, yang selalu mulutnya pahit, mulutnya keras, membentak-bentak, apalagi sampai memukul, hati-hati. Kita semua dititipkan oleh suami, dititipkan oleh keluarga istri kita, dititipkan oleh Allah sebagai titipan Allah, sebagai titipan keluarganya. Maka patuhilah, maka jagalah, maka peliharalah kehidupan ini, peliharalah keluarga kita, didiklah istri kita, didiklah kepada jalan yang terbaik. Jangan sampai titipan Allah menjadi balai, menjadi siksa, menjadi kehancuran untuk kita nanti di akhirat. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amal. Harta anak, harta itu diantaranya adalah titipan kita, istri kita, titipan suami kita. Jaga, kuatkan, pegang teguhlah. Jadikanlah suami istri menjadi satu tujuan, satu jalan untuk sampai ke jalan Allah, untuk sampai ke jalan kebaikan, supaya kita semua bisa bersatu bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, waspada, hati-hatilah kepada semuanya, waspadalah kepada semuanya. Jangan sampai ada kekerasan dalam rumah. Enggak. Semoga Lesti jeung Bilar anu ayeuna keurame, semoga kalian bisa saling memaafkan, bisa saling merubah, bisa saling mengintrospeksi diri. Kenapa sebabnya? Karena jalan dari awal sudah pada tahu semua. Dari awal viral dengan kesuksesan dalam bernyanyi, terus bersatu di situ. Maka orang yang dari awalnya viral dari kesuksesan, maka berarti akan mudah dan akan cepat untuk menyebar dalam hal keburukannya juga. Sehingga introspeksilah supaya lebih baik. Hari esok belum tentu ada yang bisa memberikan wejangan atau pepatah. Makanya hari ini kita berbaiklah, berbuatlah kebaikan supaya kita lebih baik lagi, supaya kita lebih bermanfaat lagi. Teruslah menjadi manusia yang lebih baik, lebih baik untuk kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita semua. Yang sedang ada permasalahan, semoga Allah cepat memberikan kemudahan, cepat menyelesaikan dengan kebaikan yang terbaik munggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf kepada semuanya, mohon maaf kepada semuanya kesalahan-kesalahan kami, kesalahan-kesalahan saya Al-Fakir dalam menyampaikan penjelasan di dakwah atau menyampaikan tausiah singkat. Semoga bisa menjadi sebuah jalan untuk untuk menjadi motivasi lebih baik dalam kehidupan ini. Kalau seandainya ada kesalahan, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Teruslah dukung Kapia TV. Semoga lebih baik, lebih bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qudbas sofa wa dama kadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.